Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Wahyuni dengan NIM 4112101064. Di sini saya akan mempresentasikan portofolio investasi pada perusahaan Bumi Serpong Damai, Triputra Agro Persada, dan Medco Energi Internasional. Next. Selanjutnya ada portofolio pada kode saham KA 0908. Di sini terdapat profil kerugian atau keuntungan tidak terrealisasi. Pada saham BSD dan TAPG menunjukkan kerugian tidak terrealisasi, sedangkan MEDC menunjukkan keuntungan tidak terrealisasi. Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk mempertahankan, menambah, atau mengurangi posisi pada masing-masing saham. Selanjutnya itu ada harga pembelian rata-rata. Informasi ini dapat membantu mengevaluasi apakah harga pembelian sesuai dengan nilai wajar saat ini. Selanjutnya ada current value. Nilai saat ini dari setiap saham dapat membantu menentukan apakah harga saham tersebut masih menarik atau overvalue. Selanjutnya ada profil transaksi. Di sini dapat memberikan wawasan tentang keputusan investasi sebelumnya dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Next. Di sini terdapat transaksi penjualan saham pada saham MEDC dan TAPG pada tanggal 3 Juli 2024 dengan kode saham KA 0908. Di sini terdapat profit sebesar atau keuntungan sebesar Rp1.000. Pada saham MEDC, jumlah saham yang dibeli itu sebesar Rp134.000. Kemudian presentasi perubahan harganya itu plus 1,12% dengan keuntungan per sahamnya sebesar Rp1.500. Kemudian ada saham TAPG, jumlah saham yang dibeli sebesar Rp57.500. Presentasi perubahan harganya sebesar minus 0,87% dengan kerugian per sahamnya Rp500. Di sini dapat saya simpulkan, meskipun ada saham yang mengalami kerugian, secara keseluruhan transaksi ini menghasilkan keuntungan Rp1.000. Ini menunjukkan bahwa strategi investasi yang digunakan telah berhasil mencapai titik impas atau break-even point. Next. Selanjutnya, di sini saya menggunakan 3 analisis. Yang pertama ada analisis fundamental, analisis teknikal, dan another information. Next. Yang pertama, analisis fundamental terdapat 3 analisis. Yang pertama, likuiditas, solvensi, dan profitabilitas. Next. Analisis likuiditas, saya menggunakan current ratio dan quick ratio. Cara rata-rata pada ketiga perusahaan di atas adalah 2,18 dengan range antara 1,7 sampai 2,6. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan-perusahaan ini memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memenuhi kebutuhan kewajiban jangka pendeknya. Next. Selanjutnya ada analisis solvensi. Di sini saya menggunakan debt ratio dan debt to ratio. Secara keseluruhan, BSDM menunjukkan perbaikan dengan mengelola rasio hutang terhadap ekuitasnya. Kemudian ada TAPG yang telah berhasil menurunkan rasio hutangnya yang sangat tinggi, sementara MEDC ini memiliki rasio hutang terhadap ekuitas yang sangat tinggi, dan mengindikasikan leverage dan risiko keuangan yang tinggi. Next. Selanjutnya ada analisis profitabilitas. Di sini saya menggunakan ROA dan ROE. Secara keseluruhan, kinerja keuangan ketiga perusahaan tersebut dapat dilihat dari ROA dan ROE-nya menunjukkan hasil yang beragam. TAPG memiliki kinerja yang lebih baik, sementara BSDE dan MECD masih perlu melakukan perbaikan dan optimalisasi dalam penggunaan aset dan ekuitasnya. Next. Selanjutnya ada analisis teknikal. Di sini terdapat 3 analisis. Yang pertama analisis vertikal, analisis horizontal, dan analisis trend. Next. Yang pertama ada analisis vertikal. Di sini dapat saya simpulkan secara keseluruhan, TAPG menunjukkan kinerja yang paling kuat dengan peningkatan laba,
struktur keuangan yang semakin solid, serta posisi kas yang besar. BSDE juga terlihat stabil, sementara MEDC mengalami tantangan operasional dan keuangan yang lebih besar. Next. Selanjutnya ada analisis horizontal. Di sini dapat saya simpulkan secara keseluruhan, data menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada penjualan aset, laba, laba operasi, dan laba bersih untuk BSDE dan TAPK selama periode 2019 sampai 2022. Sementara MEDC memiliki hasil yang lebih beragam, kinerja arus kas juga bervariasi di seluruh perusahaan. Next. Selanjutnya ada analisis tren pada Bumi Serpong Damai. Secara keseluruhan dapat saya simpulkan analisis tren ini menunjukkan bahwa PT Bumi Serpong Damai Tbk telah memperluas basis asetnya terutama aset tidak lancar sambil lebih mengandalkan pinjaman jangka pendek untuk membiayai operasionalnya. Next. Selanjutnya ada analisis tren. Di sini dapat saya simpulkan secara keseluruhan bahwa PT Triputra Agro Persada telah mengelola asetnya dan kewajibannya dengan hati-hati, mengurangi tingkat utangnya sambil menumbuhkan ekuitasnya. Next. Selanjutnya ada analisis tren dari Medco Energi Internasional. Di sini dapat saya simpulkan secara keseluruhan bahwa eh, Medco Energi Internasional ini telah mengelola asetnya dan liabilitasnya secara campuran. Perusahaan telah mengalami fluktuasi aset lancar dan penurunan aset tidak lancar yang menyebabkan sedikit penurunan keseluruhan dalam total aset. Namun perusahaan tersebut telah mengurangi utang jangka panjangnya yang telah membantu menstabilkan total kewajibannya. Next. Selanjutnya ada sentimen pasar. Di sini ada MEDC ini cenderung positif terhadap BSDE sebagai salah satu pengembangan properti terkemuka di Indonesia. Selanjutnya ada Triputra Agro Persada. Sentimen pasarnya terhadap Triputra Agro Persada ini cenderung berfluktuatif seiring dengan dinamika harga komoditas kelapa sawit global. Yang ketiga ada Medco Energi Internasional Tbk. Sentimen pasarnya terhadap Medco Energi Internasional ini cenderung bergantung pada fluktuasi harga minyak dan gas bumi global. Next. Nah, di sini terdapat kesimpulan akhir. Pada saat ini saham Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE masih saya tahan atau hold setelah saya melakukan analisis fundamental, analisis vertikal, dan informasi lainnya. Analisis perusahaan Bumi Serpong Damai Tbk relatif stabil dibandingkan perusahaan Medco Energi Internasional dan Triputra Agro Persada. Alasan saya menghold saham BSDE dalam portofolio ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, unrealized profit or loss. Saham BSDE ini mengalami kerugian tidak terrealisasi sebesar minus 5,83%. Hal ini menunjukkan bahwa harga saat ini lebih rendah daripada harga beli rata-rata. Kemudian ada current value. Nilai saat ini dari BSDE adalah Rp97.000, lebih rendah daripada harga beli sebesar Rp103.000. Ini berarti terbuka potensi untuk mendapatkan keuntungan jika saham kembali naik. Yang ketiga itu ada strategi investasi. Jika investor masih optimis dengan prospek perusahaan BSDE, untuk menahan saham ini dapat menjadi strategi yang tepat. Menjual saat ini akan mengunci kerugian, sementara menunggu harga kembali naik dapat membuka peluang keuntungan di masa yang akan datang. Next. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.